Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Sandiaji Wahyotomo dan teman-teman semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas inklusi dengan metode mind mapping. Dan di sini ada anak tunanetra 1 yang menjadi anak ABK. Bagaimana lebih jelasnya? Mari kita lihat video saya berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas harap memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Duduk bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Quran Hadis yang berjudul Al-Quran Kitabku. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin sedikit memotivasi kalian semua. Al-Quran adalah salah satu atau mungkin satu-satunya kitab yang paling orisinil di dunia ini. Jadi kitab yang paling orisinil dan sejak 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan sampai sekarang tidak ada perubahan, karena yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Allah yang menurunkan dan juga Allah pula yang menjaganya lewat orang-orang penghafal Al-Qur'an. Jadi sampai sekarang Al-Quran tetap seperti itu, seperti pertama kali diturunkan. Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, artinya turun-temurun dan tidak mungkin salah. Jadi satu orang mungkin saja berbohong, 2 orang mungkin berbohong, tapi satu generasi mustahil untuk berbohong. Jadi setiap generasi mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin berbohong karena diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ya, coba dibaca. Oh ya, ini teman kita Amin, ini adalah anak yang tunanetra. Maka kalian harus bisa membantu agar bisa belajar seperti lainnya kalian, karena hakikatnya orang yang seperti itu juga berhak untuk belajar. Oke, dibaca Anu Nazar tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut Al-Asmari, wafat pada tahun 324 Hijriah, menggabungkan sesuatu dengan yang lain itu Pak. Nah, kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya Syekh Muhammad Abduh. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang Islam. Oke, bisa Bapak simpulkan bahwasanya pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai mukjiz zat yang apabila dibaca bernilai ibadah, diawali dengan surat Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu pengertian Al-Quran yang masyhur. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran, dibaca di sini. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, ketiga Al-Furqan, dan keempat Az-Zikir. Ulangi lagi. Nama-nama Al-Quran terbagi atas 4. Yang pertama Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir. Coba Amin diulangi. Nama-nama Al-Quran itu terbagi ada 4.
Yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Dzikir. Ya, betul. Jadi nama-nama Al-Quran selain bernama Al-Quran juga ada namanya Al-Kitab. Itu ada di surat Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi. Al-Kitab. Jadi Al-Quran selain bernama Al-Quran juga bernama Al-Kitab. Terus juga ada Al-Furqan. Itu di surat Al-Furqan ada Tabarokalladzi nazzalal furqan ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarokalladzi nazzalal furqan ada di surat Al-Furqan. Terus juga nama Al-Quran lain adalah Al-Dzikir, yaitu ada di surat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Alkitab berarti tulisan, Al-Furqan berarti pembeda barang hak dan barang batil, Al-Dzikir berarti sebagai pengingat. Paham? Oke. Terus selanjutnya Bapak akan memakai metode mind mapping, yaitu sebagai peragaan. Jadi nanti salah satu dari kalian maju ke depan, semuanya maju ya. Nanti menempelkan ini dengan tanda kode. Kalau bintang itu pengertian Al-Quran, kalau segitiga itu Al-Dzikir, kalau kotak itu Al-Furqan, kalau lingkaran itu Alkitab. Paham? Jadi kalau bintang itu untuk pengertian Al-Quran. Kalau kotak itu untuk Al-Dzikir, kalau lingkaran itu untuk Al-Furqan, Alkitab itu segitiga. Udah? Ulangi, pengertian Al-Quran bintang, Al-Furqan lingkaran, Al-Dzikir kotak, Alkitab. Gimana pintu sing becak? Seru nih. Oke. Nanti setelah ditempelkan kalian menjelaskan ya. Pada Rizky Mustafa, coba tempelkan ini di papan tulis pakai ini, pakai lem. Itu lem apa? Aduh. Tempelkan. Jadi bintang di sini. Pengertian di sini sing bintang. Oh, jadi bintang di sini Pak? Iya. Oh, Kamu pijat ya Mas? dan di sini pengertian Pak? Iya. Oh, oke. Oh, seganya kurang Pak. Semuanya. Itu kan bukan sega. Oh, benar gitu. Iya, tempelkan ini. Jadi yang terakhir. Kalian apa? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oh, cepat main. Ya. Nggak ada. Ayo cilok dulu. Kayaknya nggak kerakat ya. Nggak terangkat kayak gitu. Nah, Oke, coba menjelaskan dulu ya. Kamu menjelaskan bintang sama kotak. Coba jelaskan bintang pengertian Al-Quran, jelaskan pengertiannya. Kotak, Al-Dzikir pengertiannya. Coba ada plus depan. bintang. Pengertian Al-Quran. Yang keras. Al-Quran merupakan suatu mushaf-mushaf, merupakan suatu kalimat-kalimat yang disusun dalam mushaf-mushaf yang dijadikan sebuah nama dari mushaf-mushaf tersebut. Yang kedua, Az-Dzikir. Ini adalah artinya adalah pembeda. Mengingat. Itu pengingat. Yang ketiga, Cukup sampai Al-Dzikir ya. Ya. Terus. Nazar membantu Amin ke depan. Amin coba yang lingkaran sama segitiga. Pak, tadi lingkaran apa? Al-Furqan segitiga Alkitab. Nah, Nanti menjelaskan dibantu oleh Nazar. Oh iya.
Ya, ditunjukkan yang lingkaran sama yang segitiga. Di sini. Ini jangan diraba-raba. Ya. Ayo lingkaran. Lingkaran ini lingkaran. Al-Furqan ya. Ya, lingkaran itu apa tadi maksudnya? Lingkaran Al-Furqan artinya pembeda. Beda. Terus segitiga. Segitiga ini apa? Apa? Segitiga. Ditunjukkan tangannya. Iya. Ini. Nah, itu apa maksudnya? Segitiga maksudnya Alkitab. Kitab maksudnya apa? Tulisan. Tulis. Tulisan. Ada, betul. Lipat kamunya ini. Iya. Jadi seperti itu ya, kalau kita punya teman yang tunanetra atau ABK harus saling membantu. Ya, demikian pembelajaran dari Bapak. Apabila banyak Quran, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang telah saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.